teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan membuat sebuah media pembelajaran dari RPP yang sudah kami buat dengan subtema konsep filsafat Pancasila. Berikut saya akan memperkenalkan moderator dan juga anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri selaku moderator atas nama Putri Hernipani. Yang berikut anggota yang pertama, nama saya Niskia Striandoro. Kemudian yang berikut, Nama saya Vivianti Primario. Nama saya Serlianti Suilima. Nama saya Ruhim Amardusto Sayuna. Sekian perkenalan singkat dari kami. Kita akan masuk pada video pembelajaran. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua, Pancasila sebagai falsafah, yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, dan yang terakhir, yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologis, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philien artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang benar atau berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Nah, saya akan memberikan fungsi kepada teman-teman, fungsi dari filsafat. Apakah ada yang bisa menjawab fungsi dari filsafat? Saya akan menjawab. Ya, Serly silakan menjawab. Filsafat dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah kompleks tersebut. Filsafat dapat berfungsi sebagai tempat bertemunya berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih untuk Serly yang sudah menjawab. Apakah teman-teman semua bisa memahaminya? Paham. Ya, kita akan masuk pada yang kedua, yaitu Pancasila sebagai falsafah. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Untuk dapat memahami secara mendalam dan mendasar akan falsafah Pancasila, dimulai dengan menganalisis inti serta hakikat dari sila-sila yang membentuk pada Pancasila tersebut. Pengertian Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya adalah suatu nilai begitu saja. Nah, ini coba mati ulang-ulang dari. Pengertian Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya adalah suatu nilai. Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang ketiga adalah Pancasila sebagai nilai. Nilai adalah sesuatu yang sangat berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nah, ciri-ciri nilai ada 3. Yang pertama, apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya. Ya, silakan menjawab, Niski. Nilai pertama yaitu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai kedua memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat ideal atau dasolen. Yang ketiga, nilai berfungsi sebagai
pendorong atau motivator, dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Baik, terima kasih untuk Rizky yang sudah menjawab. Kita akan masuk pada yang berikut, yaitu macam-macam nilai. Ada 3 macam-macam nilai, dan apakah ada teman-teman yang bisa menjawab macam-macam nilai? Saya. Ya, Febianti silakan menjawab. Dalam filsafat, nilai dibedakan dalam 3 macam, yaitu 1. Nilai logika adalah nilai benar salah. B. Nilai estetika adalah nilai indah tak indah. C. Nilai etika atau moral adalah nilai baik dan buruk. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Apakah teman-teman sudah memahami sampai di sini materi yang ketiga, yaitu tentang nilai sebagai konsep Pancasila? Apakah sudah memahami? Paham. Ya, kita akan masuk yang keempat, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai. Makna nilai Pancasila itu ada 5, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kerakyatan, yang ketiga nilai kemanusiaan, yang keempat nilai persatuan, yang kelima nilai keadilan. Nilai Pancasila menjadi sumber norma hukum. Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undang yang ada, perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain. Pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang berikut, nilai Pancasila menjadi sumber norma etik. Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, norma-norma etika tersebut bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan nilai budaya bangsa? Ada 5, coba sebutkan. Saya. Ya, baik, Roy silakan menjawab. Yang pertama itu etika sosial dan budaya. Yang kedua etika pemerintahan dan politik. Yang ketiga etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Yang kelima etika penegakan hukum dan keberadilan dan berkeadilan. Ya, baik, terima kasih untuk Roy yang sudah menjawab. Kita akan lanjut definisi Pancasila. Ideologi adalah rangkaian atau kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. Nah, Indonesia menganut ideologi yang terbuka. Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila dalam berinteraksi dengan ideologi lainnya. Artinya, ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis seperti yang sudah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Nah, teman-teman, dari sekian banyak penjelasan tentang konsep dasar filsafat Pancasila, baik, saya akan memberikan sebuah contoh dari contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu adalah setiap akan memulai atau menutup pelajaran pasti didahului dengan kita berdoa bersama. Nah, contoh yang berikut adalah apa lagi, teman-teman? Saya. Ya, Contoh yang kedua yaitu kebiasaan menjenguk teman yang sedang sakit. Saya Ya. gotong royong kerja bakti setiap hari Jumat. Saya musyawarah untuk memilih pengurus kelas. Saya tolong menolong antar warga sekolah. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan kepada saya.
Dari kelima contoh tersebut merupakan contoh yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Saya akan mengulangi contoh yang sudah disebutkan oleh teman-teman, yaitu yang pertama, setiap akan memulai dan menutup pelajaran pasti didahului dengan berdoa bersama. Yang kedua adalah kebiasaan untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Itu yang ketiga, gotong royong atau kerja bakti setiap hari Jumat. Dan yang keempat adalah musyawarah untuk memilih pengurus kelas. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu tolong-menolong antar warga sekolah. Sekian video pembelajaran dari kami, kelompok 8. Semoga video pembelajaran kami ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Terima kasih.